Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama wa para alim ulama, para asatidah, para hadirin jamaah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Al Mukarram Ustaz Nurdin, Ustaz Rafiq, dan seluruh para guru-guru di Masjid Jami' Ar-Riyad Kuitang. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita setelah kemarin kita diajarkan oleh muallif kitab tentang doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Maka kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. An Wa'il ibn Hujrin, diriwayatkan dari Imam Wa'il ibn Hujr, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu, maka beliau mengucapkan salam, an yaminihi, pada sisi kanannya. Jadi ketika lagi sholat, Rasul memberi salam ke sebelah kanan dan berkata, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Wa an shimalihi, dan ketika menengok ke sebelah kiri, salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih ya. Nah, jadi hadirin, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa salam itu, ucapan salam ya, itu diucapkan dengan lafaz yang penuh tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kalau ada orang misalnya salamnya begitu pakai wabarakatuh, jangan disalahin. Jangan apa? Disalahin. Kalau kita pakai nggak biasanya? Enggak kan? Ya. Nah, terus bagaimana tuh? Kalau seandainya ada orang yang salam pakai wabarakatuh, ya, hadisnya sahih ini, maka sebenarnya nggak ada yang salah dari hadisnya. Ya. Ada hadis yang lain riwayat Jabir bin Samurah dan Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasul ketika salam nggak pakai wabarakatuh, cuman assalamualaikum warahmatullah. Itu riwayat Jabir bin Samurah dan Abdullah bin Mas'ud. Sahih juga. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mengkompromikan dua hadis yang secara zahir kayaknya tabrakan ini? Ya. Kalau teman-teman kita pengajian sebelah yang pakainya cuman hadis doang, nggak pakai mazhab, keder dia. Dia baca hadis nih pakai wabarakatuh, besok ketemu lagi hadis nggak pakai wabarakatuh, yang mana tuh? Ya, kalau nggak pakai mazhab. Makanya kita memahami suatu hadis, metodenya adalah mazhab. Apa yang diterapkan oleh Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Ame Hambali. Ya, karena kalau dua hadis begini kita amalkan dalam satu waktu rada sulit. Nah, maka ya titik tengahnya dikatakan bahwa hadis
Wa'il bin Hujr yang pakai wa barakatuh, kata Imam Syafi'i itu hadis dipakainya buat sholat jenazah. Jadi kalau kita lagi sholat jenazah, hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai wa barakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jadi kapan pakai wa barakatuh? Kata Imam Syafi'i, katanya dipakainya yaitu pas ketika sholat jenazah. Ya. Adapun sholat biasa, pakainya riwayat Jabir bin Samurah dan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan Rasul kalau salam cuman assalamualaikum warahmatullah. Nah, ya selesai. Simple kalau pakai mazhab. Ya coba kita nggak pakai mazhab, puyeng hadirin. Ini bilang wa barakatuh, ini bilang ya nggak pakai wa barakatuh. Yang benar yang mana? Nah itu dia. Makanya udah bener kita kalau belajar hadis, memahami Al-Quran, udah ikut kata ulama hadirin. Ada salah seorang ulama mengatakan, dibilang begini, akan datang nanti saatnya di mana umat udah nggak ada lagi yang bilang apa? Qala ulama, berkata ulama ini. Yang ada mengatakan ya qultu, kata saya, menurut saya, pandangan saya. Padahal ketika kita mengatakan menurut saya, pandangan saya, belum tentu pandangannya benar. Ya. Sekarang banyak tuh. Kalau menurut aneh sih boleh-boleh aja lah. Emang ente siapa? Emang kita ngerti mahamin Quran? Emang kita udah hatam tafsir Quran 30 juz? Lah kita aja belum hatam hadirin. Ya. Makanya kita ini ya hanya bisa ketika berkomentar kita ngutip kata ulama sebagaimana ulama-ulama kita dulu. Ya. Ulama kita kalau baca hadis, baca Quran, nih kata mereka, qala syaihi, berkata guru saya gitu. Enggak berkata kata saya, enggak. Kata Habib Ali, kata Habib Salim, kata ulama fulan, syekh fulan, begitu aja. Ya. Jadi kalau seandainya kita ini hanya disibukkan dengan pendapat kita saja, belum tentu pendapat kita benar. Ya, makanya tadi penengah tuh ya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya, salam itu ada yang pakai wa barakatuh buat sholat jenazah, yang nggak pakai buat sholat biasa. Lalu yang kedua, salam itu disunnahkan nengok. Jadi nengoknya sunnah hadirin. Ya. Salamnya wajib, merupakan rukun, nengoknya sunnah. Kok nengoknya sunnah? Ya alhamdulillah nengok sunnah. Kalau nengok wajib, orang salah bantal repot hadirin ya. Dia lagi salah bantal ya nggak bisa nengok gitu. Assalamualaikum, lah kan kasihan. Iya. Udah mana salah bantalnya ngadep kanan kan kagak enak. Makanya solusi buat orang yang salah bantal, udah kalau memang salamnya nggak bisa nengok, nggak usah nengok. Karena nengok itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib adalah mengucapkan assalamualaikum. Lalu kapan nengoknya? Ini dia nih. Ini yang menjadi problem. Banyak orang ya keliru hadirin. Ya, ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nengok itu waktunya ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, pas warahmatullahnya. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullah, assalam, itu keliru hadirin. Ya. Kok bisa keliru? Kenapa? Nah ini dia yang kita bahas. Rukun terakhir dalam sholat adalah mengucapkan salam. Berarti kalau belum selesai mengucapkan assalamualaikum, tuh sholat belum kelar. Ya, orang kalau belum selesai mengucapkan assalamualaikum, berarti sholatnya belum kelar. Seandainya ada orang nih
pengen kentut, ditahan dari rakaat kedua misalnya gitu. Rakaat pertama aman, rakaat kedua mules. Ya. Pas sholat ditahan kentut. Udah pas tahiyat akhir udah di ujung tuh. Pas assalamualaikum pret gitu. Seandainya gitu keluar tuh habis pret, itu sholatnya sah. Karena sholat itu ujungnya assalamualaikum. Keluar kentut nggak masalah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Jadi kalau seandainya gitu kebelet banget gitu ya tahan dah sampai assalamualaikum gitu. Jangan assalam pret. Waduh belum batal. Batal. Jelas sampai sini? Nah sekarang berarti kalau sholat belum assalamualaikum, berarti kita masih dalam keadaan saya mau tanya, nengok lagi sholat boleh apa enggak? Lagi sholat nih, Allahu Akbar, nggak boleh. Nengok nggak boleh. Ngelirik aja nggak boleh. Allahu Akbar, ya nggak boleh. Apalagi nengok, hukumnya makruh. Selama orang di dalam sholat nggak boleh ngelirik, nggak boleh nengok, nggak boleh lihat atas. Ini mazhab kita, ya. Sekalipun di depan Ka'bah, tetap untuk. Nah berarti kalau ada orang nih tahiyat akhir begini tadi, terus belum ya masih assalamualaikum, berarti dia nengok ketika masih sholat. Apa hukumnya nengok ketika sholat? Makruh. Berarti orang yang udah nengok sebelum maka dianggap mengerjakan perbuatan makruh. Makanya kapan nengoknya? Pas udah assalamualaikum warahmatullah. Jadi dulu baru nengok, itu yang sunnah. Jelas hadirin? Jadi besok jangan assalamualaikum warahmatullah, tahan dulu assalamualaikum warahmatullah. Coba kita praktekin bareng-bareng ya. Ini mudah-mudahan jadi kebiasaan kita. Mungkin ada jamaah yang udah 30 tahun sholat begitu aja. Sekarang kita praktekin. Balik bareng-bareng sama-sama ya. Nih nggak usah pakai duduk miring, nggak usah. Ya, ayo bareng-bareng. Fil alamina innaka hamidum majid. Bareng-bareng nih, oke. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang kiri sunnah dah, yang penting yang pas kanan itu. Bisa dimengerti? Jelas? Lalu yang selanjutnya, ini yang sering orang salah dan ini fatal hadirin. Karena ini berakibat sholatnya kita nggak sah. Kalau tadi itu kita nengok begitu makruh. Ini kalau kita nggak ngerjain bisa nggak sah. Kalau nggak sah sholatnya nggak diterima. Kalau nggak diterima kata Allah nanti di hari kiamat yang pertama dihisab adalah sholat. Bagaimana kalau sholat kita nggak diterima sama Allah? Nah apa itu? Perkara mengucapkan salam. Ya. Jadi kalau orang nih kadang jadi imam, kan yang paling kedengeran biasanya imam. Dia salamnya begini hadirin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira yang salah yang mana? Dia nggak ngucapin as. Ya. Saya mau tanya, salam itu rukun sholat apa sunnah sholat? Rukun. Salam itu kayak takbiratul ihram, rukun sholat. Nggak boleh salah ucap. Ya, contoh orang takbir Allahu Akbar, salah benar? Salah. Salahnya di mana? Pakai wawu. Allahu Akbar, harusnya Allahu Akbar. Dipakai Allahu Akbar, itu pakai wa itu. Ya. Nah sama salam. Salam itu harus ada alif lamnya.
Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau besok ada imam, ya kita denger nih bacanya salam, nggak pakai as, ingetin, mam, tadi ente sholat kayaknya nggak baca as dah tadi, cuman assalamualaikum. Ini dalam hati udah baca as gitu. Nggak bisa yang namanya bacaan sholat tuh nggak ada dalam hati. Rukun qauli wajib diucapkan, hadirin. Ya, kan rukun qauli dalam sholat berapa ya? Satu, yang pertama takbiratul ihram wajib diucapkan, dilafazkan. Yang kedua suratul Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud. Yang keempat membaca sholawat. Yang kelima membaca salam. Itu harus diucapkan, dilafazkan. Ya tuh. Ini makanya kalau ada imam yang bacanya nggak as gitu, ingetin aja habis sholat. Jangan pakai ditegur depan orang, jangan. Selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, maaf, ada juga. Salah tuh, salah, begitu. Itu nggak tepat ya. Memang kadang ada orang semangat agamanya tinggi, kalau negor orang depan orang ya jangan. Pulang aja bisikin, mam, kita makan mie ayam yuk, gitu. Ajak makan mie ayam dulu. Makan bakso yuk, udah makan belum? Belum nih, ini lapar, ajak makan bakso. Habis makan mie ayam, makan bakso, tanya dah. Ini tadi aneh dengar ente sholat kayaknya kurang tuh. Kurang yang mana? Tadi nggak pakai as tuh. Kan kemarin kata Ustadz Paris di Itihad di Kuitang udah pakai as. Oh gitu ya. Ya udah. Makasih diingetin. Begitu jadi makasih karena abis makan kenyang ogah ngelawan gitu. Coba kalau lagi lapar ditogor, diomelin, ngelawan nggak? Lu sok bener lu aja baru tuh main sholat begitu katanya. Baru tumben sholat pakai nasihatin gua imam udah 20 tahun, lu kan baru tumben kemarin sholat jamaah di masjid, gitu katanya. Karena negornya dalam kondisi lapar. Ya kan kalau kata orang Betawi begitu, orang lapar ganas, bener, kenyang tidur, lapar ganas kenyang. Coba orang ngobrol, kenceng banget orang Betawi kalau ngobrol, bang, belum makan. Kasih nasi padang sebungkus, diem merokok tuh. Itu mau begitu. Jadi kalau kita mau negor orang, imam, siapapun yang salah, kudu pakai akhlak. Nah, di antara akhlaknya tadi ajak makan dulu tuh. Ya. Ajak ngopi, kalau perlu kasih rokok sebungkus. Makinan, bang, syukuran bang, makasih banyak begitu. Ya itu ya. Jadi salam itu harus pakai apa tadi? As. Ya. Tuh. Kemudian ada ulama yang mengatakan rukun terakhir tuh bukan salam, hadirin. Kalau kita kan meyakininya, pokoknya kalau udah assalamualaikum kelar udah. Makanya kalau ada orang sholat nih hadirin, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia lagi baca Fatihah, tahu-tahu dia bilang gini, Assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya. Karena kata sandi yang kita ucapkan kalau pengen batalin sholat cukup salam. Jadi kalau ada orang misalnya dia baru ruku diucapin salam, Assalamualaikum, batal sholatnya. Nah, tapi ada yang mengatakan di sini dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ada salah satu ulama. Dia mengatakan bahwasanya rukun terakhir itu bukannya salam. Apa itu rukun terakhir? Rukun terakhir itu adalah niat keluar dari sholat. Ini yang jarang orang amalin. Tapi di kitab ada. Kitab apa itu? Kitab Matan Takrib yang tipis. Kitab Fathul Qorib itu disebutkan di antara rukun sholat yang terakhir adalah niat keluar sholat. Ya. Kalau dalam versi Arabnya nawaitu khuruj minas sholat,
aku niat keluar dari sholat. Kapan dibaca itu? Di dalam hati pas salam. Jadi kalau salam, assalamualaikum warahmatullah, dalam hatinya aku niat keluar sholat. Cuman ada cumannya, ini niat keluar sholat, ulama tidak anggap pendapat ini kuat. Ya, artinya kita nggak perlu baca itu, nggak apa-apa. Gitu. Walaupun ada ulama yang bilang wajib, tapi kita nggak. Pendapat yang mu'tamad mengatakan nggak perlu niat keluar sholat, karena orang ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah itu sudah apa? Sudah keluar dari sholat. Gitu. Ya. Dan salam yang kita baca ketika lagi sholat, assalamualaikum, itu bukan salam yang kita tujukan buat orang di sebelah kita. Ya. Jadi kalau kita salam hadirin nih, assalamualaikum warahmatullah, itu bukan buat orang yang di sebelah. Kenapa? Kalau buat orang yang di sebelah, maka dia jawab ntar tuh, assalamualaikum warahmatullah. Kata yang sebelah, waalaikumsalam. Ya, bukan. Ya, salam yang kita baca itu buat malaikat yang sebelah kanan dan buat malaikat yang sebelah apa? Kiri. Jadi bukan buat orang. Itu sama kayak tukang paket nganterin paket ke rumah tetangga kita. Tukang paket bilang, assalamualaikum. Kita yang di rumah lagi ngopi, nggak wajib jawab. Kita lagi ngopi di rumah, lagi baca kitab gitu, dia tukang paket salam, assalamualaikum. Kita tetangganya nih, nggak perlu jawab. Ya, karena si tukang paket ini salamnya buat siapa tuh? Yang di dalam rumah. Kita yang lagi nongkrong pinggir jalan nggak wajib, bukan nggak boleh ya, nggak wajib jawab salam. Makanya salam itu ditujukan buat siapa, itulah yang wajib jawab. Kalau bukan ya enggak. Contoh, kita jalan nih berdua ke rumah orang, nyampe depan pintunya, yang depan salam, assalamualaikum, yang belakang nggak wajib jawab, waalaikumsalam. Karena salam ini bukan buat yang belakang, bukan buat yang di dalam rumah. Walaupun yang belakang denger, nggak wajib yang belakang jawab. Begitu. Sama kita tadi, walaupun kita nih begini, assalamualaikum, yang sini nggak wajib. Kan kita pernah dengar kalimat begini, ngucapin salam sunnah, jawab salam wajib. Nah pertanyaannya, kalau orang sholat ngadep kanan, apakah yang ini wajib jawab? Karena salam yang orang sholat baca ketika nengok bukan ditujukan buat orang yang sholat. Makanya orang yang sholat tidak wajib jawab salam. Ustadz, saya pernah tuh lagi sholat, teman saya ketok-ketok rumah saya boleh nggak jawab salam? Assalamualaikum, lagi sholat nih. Waalaikumsalam, itu kata ulama batal sholatnya. Batal. Kenapa batal? Karena lagi sholat kagak boleh ngobrol sama orang. Ya. Ini pernah dulu hadirin di zaman Nabi. Ini zaman dulu banget nih, zaman Nabi. Awal-awal Islam nyampe ke kota Madinah, sahabat lagi sholat nih sama Nabi. Namanya sahabat belum tahu hukum, belum turun hukumnya nih. Itu jamaah belakang ngobrol hadirin. Gimana tadi dagangan? Laris gak? Lumayan lancar. Begitu ngobrol. Dulu nih zaman dulu. Ketika itu barulah turun perintah dari Allah, larangan nggak boleh ngomong lagi sholat. Tuh kalau seandainya itu ayat hadis kagak turun hadirin, nih saya mahir Kuitang rame orang ngobrol. Gimana Persija kemarin? 3-0 menang. Ngobrol tuh katanya sebelah ya ada janda baru katanya, janda baru. Janda baru. Iya, lakinya baru meninggal kena stroke. Wah, boleh dah insyaallah begitu. Ngobrol tuh. Untung aja ya Allah turunkan larangan kagak boleh ngomong. Cuman kalau ada orang salam, kita pengen jawab boleh nggak? Ada yang bilang boleh, tapi caranya nggak kayak kita jawab salam orang. Ucapannya begini, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam.
pakai domir hu, hi, wa alaihi salam. Artinya kita ngomongnya ke Allah, ya Allah sertakanlah buat dia keselamatan. Kalau kita waalaikumsalam, semoga Allah menyertaimu dengan keselamatan, itu nggak boleh. Tapi kalau ngomongnya mantul, ke Allah dulu, baru ke itu orang boleh. Ya, jadi kalau ada orang ketok-ketok rumah kita, kebetulan rumah kita kos-kosan gitu misalnya, yang kalau kita sholat ame pintu deket, boleh waalaihissalam gitu. Cuman jangan lagi baca Al-Fatihah. Ya, jangan lagi apa? Nggak boleh tuh baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum Waalaikumsalam Ar-Rahmanirrahim. Nggak boleh. Fatihah nggak boleh dijedah dengan kalimat apapun. Ya, tuh. Sama kayak orang nikah, kayak orang kawin ya. Ini banyak nih orang hadirin keliru, salah paham amep ini akad nikah. Kan ada yang bilang gitu tuh, kalau nikah tuh nggak boleh tuh, harus 1 napas katanya. Harus apa? 1 napas. Allahu Akbar. Nah kan repot kalau seandainya ada orang namanya panjang. Ada orang tuh, kata teman saya, kita lagi main tebak-tebakan, ayo coba tebak nama-nama apa yang paling panjang. Wah, apaan tuh? Namanya Taufik Hidayat. Emang nama panjangnya siapa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang, orang namanya panjang. Nah, kalau seandainya saya terima nikahnya ya Susi Permatawati, mukanya berseri-seri sepanjang hari, binti bapak, napasnya habis hadirin. Makanya keliru, salah orang memahami nikah itu 1 napas. Salah. Nikah nggak mesti 1 napas, ngambil napas boleh. Saya terima nikahnya Nana Fulanah binti Fulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Boleh, ngambil napas nggak apa-apa. Yang nggak boleh lagi ijab kabul, ada omongan yang kagak ada kaitannya dengan ijab kabul. Ya. Contoh misalnya teman kita datang, kita lagi ijab kabul nih, nanyain, bang mau jadi beli HP nggak gitu. Saya terima nikahnya, bang beli HP nggak? Beli ya. Saya terima nikah, itu nggak boleh dijedah dengan kalimat yang lain. Kalau napas boleh. Ya. Jelas hadirin. Sama tuh sama Fatihah tadi. Surat Al-Fatihah tidak boleh dijedah dengan salam. Meskipun tadi boleh tuh ya, wa alaihis salam tuh ya. Nah terus kasusnya begini, Ustadz, ini yang manggil emak saya kira-kira bagaimana? Sholat apa terusin? Ya. Nah ada ulama mengatakan kalau kita lagi sholat dipanggil emak kita, batalin sholat kita, penuhin panggilan emak kita. Ya, jangan sampai kita kayak siapa tuh? Si Jurej ya. Masih ingat Jurej? Orang soleh, rajin sholat, rajin ibadah, dipanggil emaknya Jurej. Dalam hatinya, sholati au ummi. Ini ibu saya apa sholat saya? Bingung dia. Jurej, sholati au ummi, begitu. Sampai emaknya kesal, dia tetap sholat. Dia nggak batalin sholatnya. Kata emaknya berdoa, ya Allah, semoga ente Jurej kagak mati sebelum mendapatkan fitnah. Doa nih mustajab. Benar. Menjelang akhir hayatnya Jurej tetap ibadah, rajin ibadah. Tiba-tiba difitnah menghamili anak orang, menghamili perempuan. Gitu. Padahal bukan dia yang menghamili. Digebukin tuh Jurej. Rumahnya pengen dibakar. Udah bengap, udah bonyok-bonyok tuh Jurej. Gara-gara difitnah menghamili seorang perempuan. Tapi Jurej orang soleh. Dibilang, ya, bentar. Ya, ini zaman dulu Israel. Orang-orang kalau orang soleh zaman dulu karomah itu dinampakin hadirin. Nih kalau emang saya itu berzina dengan perempuan, coba kita tanya ame anaknya, dia anak siapa ya begitu. Singkat cerita ternyata anak bayi yang baru lahir ditanya sama Jurej, ini karomah ya. Itu anak bayi berbicara bahwa dia bukan anaknya Jurej. Dia anaknya ada seekor pengembala kambing yang menghamili perempuan tersebut. Nah artinya tadi pelajarannya, kalau lagi sholat, emak kita manggil, orang tua kita manggil, penuhi panggilan mereka. Gitu. Karena ridhollah fi ridhol walidain. Ya. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Tuh ya.
Nah, jadi begitu ya. Jadi ya, mengenai masalah salam, dia adalah rukun yang terakhir di dalam sholat. Kemudian wa anil Mughirah ibn Syu'bah, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, senantiasa membaca fi duburi kulli sholatin maktubah, tiap kali selesai salat fardu, salat wajib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd, muttafaqun alaih. Yang sering kita baca ya. Kita kalau sholat pasti baca ini nih ya. Makanya bacaan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya, itu ulama kita banyak versi mengajarkan ya. Yang saya pernah dapat dari guru saya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca dalam kondisi kaki berlipat begini hadirin. Jadi kalau kita salam, assalamualaikum warahmatullah, kaki masih berlipat, baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? 10 kali. Nah, itu kata saya punya guru, beliau mengatakan orang yang rajin baca begini dalam kondisi kaki yang melipat seperti ini, insya Allah tidak akan kena sihir. Ya. Ini kata guru saya ya. Wallahu a'lam. Kita ngamalin doang gitu. Ya. Itu fadilahnya diantaranya orang yang baca la ilaha illallah dalam kondisi kaki miring seperti ini tidak akan kena sihir. Gitu. Ada lagi yang mengatakan 3 bacanya minimal lah. 3. Di hadis ini nggak disebutin berapa-berapanya. Pokoknya ini bacaan Nabi begitu. Ya. Jadi baca 1 boleh sebagaimana hadis. Baca 3 boleh. Yang paling afdal berapa? 10. Itu afdal. Ya. Atau setelahnya kita baca lagi tuh Qul huwallah 10. Qul hu 10. Ini fadilahnya ajib, masya Allah hadirin. Dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan oleh Syekh An-Nazili, fadilah membaca kulhu 10 kali ba'da sholat subuh. Ini yang diamalkan oleh guru-guru kita. Siapa yang membaca kulhu 10 kali dalam hadis, maka dia tidak akan bermaksiat pada hari itu. Meskipun setan berjibaku untuk membuatnya maksiat. Setan berjibaku buat dia maksiat nggak bisa, karena udah baca kulhu 10 kali. Tuh. Ustaz, saya udah baca 10, tapi kok maksiat juga ya tuh? Jawabannya, yang maksiat bukan gara-gara setan, tapi gara-gara hawa nafsu. Jadi ada hadirin, maksiat itu sumbernya setan. Ada. Ya. Ngapain setan kerjaannya? Bisikin, bisikin. Lihat motor lagi dipanasin, kunci nyantel, setan bisikin. Nggak ada orang tuh, lumayan buat bayar kontrakan. Tukerin sesak panjang sono. Orang nggak tahu yang bisikin siapa tuh? Setan. Tapi kalau hawa nafsu hadirin, itu lebih dahsyat lagi. Kata ulama nih, perbedaan setan sama hawa nafsu, godaannya. Kalau setan godaannya cukup kita bilang Allah, kabur. Allah, kabur ya. Setan tuh. Kita bilang Allah aja kabur. Ya, baik setan dalam wujud jin ataupun setan dalam wujud manusia. Kan banyak tuh, ya. Kalau kita melihat ada orang perempuannya setan nih. Ya, wujudnya apa tuh? Perempuan. Datang ke kita nih perempuan, ngajakin maksiat, bilang Allah aja kabur. Ya, coba datang. Allah begitu kabur itu. Baik setan, jin ataupun. Tapi kalau yang namanya hawa nafsu, nah ini Allah ini. Godaan hawa nafsu itu nyecer hadirin. Nyecer, ngincer, ngedesak itu hawa nafsu. Makanya nggak hilang kecuali harus dilemahkan hal-hal yang bisa memperkuat hawa nafsu. Tuh. Makanya orang ya,
Kalau udah urusan nafsu, zikir aja nggak cukup hadirin. Ya. Ada salah satu makalah yang mengatakan, dulu nih ketika Allah nyiptain akal, nyiptain nafsu, akal diperintahkan sama Allah, ya akal maju, maju, ya akal mundur, mundur, akal diri, diri, turun, turun, itu akal taat sama Allah. Tapi hawa nafsu enggak, disuruh maju dimundur, disuruh mundur dia maju, disuruh naik dia turun, pokoknya ngelawan terus sampai itu nafsu, hawa nafsu dimasukin di penjara yang namanya penjara kelaparan, dibikin lapar tuh, sampai ketika dimasukin ke dalam penjara kelaparan bertahun-tahun, ketika disuruh sama Allah baru tunduk. Jadi intinya ya, hawa nafsu tuh bagaimana nih perut kita. Jadi kalau perutnya kenyang, anggota tubuh kita lapar ya. Perut kenyang, mata lapar, tangan lapar, kaki lapar, itu kalau perut kenyang. Tapi kalau perut lapar, semua anggota tubuh kenyang. Lapar perut kita nih, mata kenyang, nggak mau lihat apa-apaan dah, pokoknya udah dah, gue begini aja. Tangan nggak mau jalan kemana-mana, nggak, pokoknya tangan diam aja. Begitupun kaki, kalau perutnya lapar. Ya. Jelas hadirin. Jadi cara kita mengalahkan hawa nafsu nggak cukup dengan zikir, nggak cukup dengan ilmu, tapi harus dengan penyiksaan nih perut. Makanya biasanya orang kalau maksiat dalam kondisi lapar apa dalam kondisi kenyang? Kenyang. Ya. Orang dalam kondisi lapar diajakin maksiat mah kagak mau dia, lapar perutnya. Mendingan buat makan daripada buat apa? Maksiat. Nah ini ya. Jadi kembali lagi tadi, di antara amalan yang bisa kita amalkan untuk menghindari maksiat adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak berapa? 10 kali. Yaitu amalan kita. Ustadz bagaimana kalau 3 kali? 3 kali nggak dapat khasiatnya tadi. Karena hadisnya bicara 10. Kalau bilang 10, kerjain 10. 3 boleh nggak? Ya boleh. Ada fadilahnya nggak? Ada. Ada pahalanya nggak? Ada. Cuman khasiatnya berbeda. Ya. Dosis itu penting hadirin. Dosis penting. Ya. Saya dari dulu minum kalau lagi buang air, lagi ya diare, saya minum obat diapet 1. Itu saban minum sejam, buang air lagi, minum lagi, buang air, enggak, kurang ampuh hadirin. Nah pas lagi kita jalan keluar, ya ada jamaah bilang, Ustadz diare ya? Iya, minumnya sekali 2 Ustadz. Jadi sekali minum 2 apa? 2 kapsul. Saya cobain, lah bener. Ajib itu, nggak buang air. Ternyata dulu saya keliru, saya cuma minum 1, iya nggak tokcer, harus 2. Saya lihat di bungkusnya, ternyata bisa 3. Sekali minum 3. Makanya alhamdulillah kalau sekarang nih lagi buang-buang air nih, pengen ceramah, pengen ngajar, udah minum aja sekali minum 3 kapsul. Karena kalau udah parah 3. Nah itu yang saya bilang tadi, dosis itu penting. Makanya Nabi ngajarin kita zikir ini 3, ini 33, yang ini 34 tambahin 1, yang ini 10. Jadi jangan dikurangin, jangan dilebihin. Gitu. Ya, jadi kalau ada zikir yang udah ada hitungan-hitungannya, jangan dikurangin, jangan dilebihin. Ada tuh tetangga saya Ustadz zikir mulu, karena zikirnya banyak, kebanyakan zikir. Apa? Gila. Ya, ngaku wali dah, kenalin wali, luar biasa. Ini yang disebut tadi, karena zikir ada dosisnya. Ya. Karena kata Imam Syekh Nawawi dalam kitab Syarah Kifayatul Adqiyah itu, ya, yang beliau karang itu namanya Salalimul Fudola, itu beliau sebutkan bahwa zikir itu sifatnya haroroh, panas. Jadi kalau kita banyak zikir nih, itu sifatnya panas. Maka jangan heran kalau orang ahli zikir itu kadang emosian, bawaannya panas. Gitu. Ya kalau cerita orang-orang dulu begitu, orang yang ahli zikir itu kalau lagi panas nih, itu panas tuh.
Dan yang mendinginkannya adalah sholawat. Kalau sholawat adem. Makanya kalau lagi ribut cukup shollu ala Muhammad, Allahumma sholli, tenang. Gitu. Ya. Jadi kalau kata guru saya ini, kalau kita lagi zikir nih, jangan sekali-kali lagi zikir la ilaha illallah airnya air dingin. Jangan sekali-kali nyoba-nyoba zikir la ilaha illallah airnya dingin. Kenapa? Badan panas, air dingin. Ya. Pernah nggak nyobain gelas panas, teh panas masukin kulkas, gimana tuh gelas? Pecah. Ya. Maka bagaimana bagusnya? Zikir itu panas, minumnya hangat gitu. Kalau nggak adem dah, jangan dingin. Ya. Nah, jadi ya mengenai masalah zikir tadi disebutkan sudah ada dosisnya. Gitu ya. Nah ini termasuk bacaan tadi Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima manata. Ada yang mengatakan tambahannya wala radda lima qadait. Wala yanfa'u zal jaddi min kal jad. Nah ini doa hadirin ini ya luar biasa tadi yang saya katakan tadi, di antara fadilahnya bisa ya menjaga kita daripada gangguan sihir. Kapan dibaca ini? Disebutkan dalam hadis ini fi duburi kulli shalah, ada kata duburnya di ujung dubur ya, di belakang. Nah, sedangkan dalam hadis Sa'id ibn Waqqas dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwad bihinna dubur kulli shalah. Rasulullah selalu berta'awuz, berlindung dengan doa ini dubura kulli shalah, pada ujung setiap sholat. Ya, apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pelit. Wa a'udzubika minal jubni. Aku berlindung dari sifat pengecut. Wa a'udzubika min an aradda ila arzal umur. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada ya diberikan umur yang buruk. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Rawahul Bukhari. Hadisnya sahih. Nah, ini hadirin ada dua ya versi ya. Kata ulama, kalau ada doa yang ada kata duburnya, dubur. Dikatakan di sini fa innahu yambagi an yaqra'a dakhilas shalah la kharijaha. Maka doa yang ada kata duburnya itu dibacanya di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya, yang tadi itu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, itu kan ada kalimatnya dubur. Berarti dibacanya kapan? Pas lagi sholat. Belum salam tuh belum. Tapi ada pertanyaan, ini tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan setelah sholat, bener gak? Nah, dibantah lagi sama ulama lain, enggak. Yang dimaksud dengan dubur, kata Syekh Muhammad Ahyad, beliau mengatakan dubur itu maknanya bukan di akhir, tapi setelah sholat. Ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, dubur dua makna. Di ujung bisa setelah sholat, bisa di dalam sholat. Ya kan yang kata orang-orang Wahabi bilang begini hadirin, kita ini nggak boleh tuh habis sholat doa. Habis sholat nggak boleh doa. Habis sholat langsung zikir, nggak ada doa. Tapi Nabi bilang doa yang mustajab diantaranya fi duburi kulli sholah, di ujung setiap sholat. Nah, ulama beda pendapat masalah dubur. Ada yang mengatakan dubur maknanya di dalam sholat, ada yang mengatakan dubur maknanya apa? Di luar sholat. Kita ini sekarang kata guru-guru kita, gimana solusinya? Udah, dubur itu maknanya bisa di dalam sholat, bisa jadi di luar sholat. Ini karena tadi kembali lagi memahami hadisnya keliru. Ya, makanya ini kita malam ini belajar tentang masalah ini ya biar jelas. Boleh nggak sih habis sholat doa? Jawabannya boleh banget. Jawabannya boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Ya orang yang salah memahami hadis itu ya. Barulah dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa, kalau seandainya sudah berpaling min sholatihi dari sholatnya, istighfar salasan, Rasul istighfar 3 kali, wa qala Allahumma antas salam
wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Insyaallah nanti ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya kesimpulannya ya, disunnahkan di akhir sholat banyak-banyak berdoa. Kapan di akhir sholat? Ketika sujud terakhir. Doa apa yang kita baca? Yang paling bagus doa yang diajarin Allah. Apaan aja? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahin saya ilmu. Ya. Cari dah, ada nggak Allah ngajarin tambahin duit? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa disuruh tambahin ilmu? Karena biasanya orang punya ilmu banyak zikir, banyak duit, banyak duit. Nabi Sulaiman ditawarin sama Allah 3. Ya Sulaiman, pilih 3, ilmu, tahta, apa harta? Nabi Sulaiman bilang ilmu aja ya Allah. Ketika dikasih ilmu, Nabi Sulaiman bisa mendapatkan harta dan tahta. Ya. Makanya bekal yang paling bagus yang kita titipkan buat anak kita bukannya harta, bukan kontrakan, bukan tanah, bukan sawah, bukan mobil mewah, bukan. Yang paling bagus kita wariskan ke anak adalah ilmu. Ya. Nah, jadi pas sujud kita baca tuh. Nah, guru sekumpul ngajarin kalau kita mau baca pas sujud, baca banyak-banyak 7 kali ihdinas siratal mustaqim. Baca 7 kali ihdinas siratal mustaqim. Ya, sujud Allah ihdinas siratal mustaqim. Cuman ada cumannya, enggak boleh niat baca Al-Qur'an. Ya, kata Nabi dalam hadisnya, ya, kata Sayyidina Ali, beliau pernah dilarang sama Rasulullah jangan membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Enggak boleh. Kecuali ruku sujud tadi dia baca Quran cuman niatnya doa, boleh. Ya. Ihdinas. Apalagi kita dalam kondisi ya pusing, dalam kondisi buntu, nggak punya jalan keluar, jangan jauh-jauh kemana-mana. Kita sholat wasta'inu bisobri. Pas sujud terakhir kita minta ya Allah tunjukin saya ya Allah jalan yang lurus. Ya. Ini kebanyakan orang ngejadiin Allah tuh di ujung. Ini salah. Ya bener gak? Kita usaha sono, usaha sini, ikhtiar sono, ikhtiar sini, ujung-ujungnya baru ya Allah. Salah itu. Itu salah besar. Kadang kenapa ikhtiar kita nggak berhasil? Karena kita selalu membelakangin Allah, narok di belakang Allah. Harusnya kalau ada apa-apa, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau emang minta dulu sama Allah. Ya. Jadi kalau kita punya hajat nih, ya jangan ikhtiar dulu, minta dulu sama Allah. Ya Allah, saya lagi usaha nih ya Allah, mudah-mudahan ini usaha saya lancar, usaha saya maju ya Allah. Tuh, udah selesai baru posting di status WA tuh. Posting gambar sampai statusnya bertitik semua tuh, titik itu. Jangan ikhtiar dulu. Punya anak, doa dulu ya Allah. Tuh. Ya, banyak gak yang begitu? Banyak ya. Ikhtiar dulu, berobat sono sini nggak sembuh, baru ke Allah. Tak salah. Ya. Kalau seandainya kita berdoa dulu baru ikhtiar, maka ikhtiar yang kita kerjakan setelah berdoa adalah ikhtiar yang paling bagus yang kita kerjakan. Ya. Doa ini saya kebetulan lagi ada hajat nih, saya minta doa sama orang-orang Kuitang. Mudah-mudahan ya kita kebetulan lagi nyari tanah ya. Alhamdulillah udah ada dekat samping rumah kita, pondok kita. Mudah-mudahan itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah doa para jamaah itu tanah bisa ya punya kita, baik itu ada yang mewakafkan ataupun ada yang membayarkan ataupun kita beli dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu hadirin ya. Jadi kalau kita punya hajat, biasakan doa dulu baru ikhtiar. Ya, minta dulu sama Allah baru usaha. Jangan usaha mentok
baru Allah lagi di belakang. Kata Allah, udah ujung-ujungnya gua dah katanya gitu ya. Allah dulu udah kita. Gitu. Allah dulu, ya Allah terus, Allah selamanya. Ya mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Udah isya belum? Udah ya. Baik, mungkin ada jamaah yang pengen nanya, mungkin satu ada pertanyaan saya persilakan. Fadhal silakan. Bismillah. Insyaallah malam Rebo di kediaman saya di Kalibata Pulo, Mampang, Buncit ya. Ini jamaah Kuitang mungkin belum nyampe kali ke sana ya. Sekali-kali saya undang nih besok malam Rebo ada kajian tentang peran ulama Betawi dalam kemerdekaan. Ya, jadi kan kita biar makin kenal nih siapa nih ulama-ulama kita yang berjuang dalam kemerdekaan. Ya, itu malam Rabu jam 9 sampai jam 11. Insya Allah pembicaranya dari Kuitang yang biasa khidmah di Kuitang, Ustadz Anto Jibril insya Allah ya. Kenalkan Ustadz Anto Jibril, nah insya Allah beliau yang akan ngasih materi di sono. Ya sekalian dah orang Kuitang mudah-mudahan bisa main ke Kalibata Pulo ya. Mudah-mudahan para jamaah sehat semua, Allah kasih rezeki yang halal thayyiban mubarakah. Kita semua mati husnul khatimah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bihaqqil Fatihah. Siril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair waj'al wal hadirin wa dzurriyyatina min ahsani ahlil khair. Allahumma rabbi ij'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah